Salam saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, Allah yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu kembali. Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti akan firman-Mu. Demi nama Yesus, amin. Adapun firman Tuhan terambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Renungan kita, bersama Tuhan kita bisa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu di dunia ini tak ada satupun yang dapat bertahan lama. Di antaranya adalah kebahagiaan dan penderitaan. Tak selamanya kebahagiaan dapat kita rasakan, dan tak selamanya pula kita bergelut di dalam penderitaan. Lalu mengapa kita tak bisa menari di tengah badai, sebagaimana kita tertawa riang menyambut sang mentari? Hidup hanya satu kali. Jika hari-hari kita selalu diisi dengan ratapan, kekhawatiran, dan penyesalan, betapa miskinnya kita akan kebahagiaan. Ketika kebahagiaan disingkirkan dengan tidak memberi tempat baginya, maka yang kita lihat hanyalah awan tebal, meski di baliknya ada mentari yang bersinar. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 34. Tidak ada yang salah dengan air mata, kesusahan hati, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Manakala kita bertatapan dengan rintangan dan tantangan di dalam hidup ini. Namun hal ini cukuplah untuk sesaat, sebab hari esok masih ada rintangan dan tantangan lain yang harus kita hadapi. Janganlah menyiksa diri dengan menumpuk beban. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa-masa sulit tak akan bertahan lama, apalagi jika kita menjadi orang-orang yang tangguh di dalam menghadapi masa-masa sulit tersebut. Jika kita terus berusaha mencari jalan keluar, serta berdoa dan mengandalkan Tuhan, sumber kekuatan kita, maka masa-masa sulit yang tengah kita hadapi saat ini pasti dapat kita jalani. Ini bukanlah pernyataan ataupun janji-janji semu, karena Alkitab telah mengatakannya. Alkitab bukanlah kitab yang bertuliskan kata tanpa makna, melainkan janji-janji Tuhan yang hidup dan pasti bagi siapapun yang percaya. Lantas, mengapa kita sukar untuk mempercayainya? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah dalam hidup ini adalah musuh bagi orang yang kecut hatinya. Sebaliknya adalah guru yang baik bagi orang tangguh. Bagaikan batu asa, itulah masalah hidup. Masalah dalam hidup ini mengikis kebiasaan buruk, menajamkan daya peka kita terhadap suara Tuhan, membentuk karakter, dan menghaluskan sifat kita yang keras. Masalah dalam hidup ini justru menolong kita untuk memiliki kualitas hidup yang semakin hari semakin baik, jika kita mau menyadarinya. Perih dan sakit itu pasti. Namun bersyukurlah
Karena kita adalah orang-orang beruntung yang mendapat giliran untuk dibentuk menjadi semakin indah. Seperti firman Tuhan yang berkata bahwa ketika kita menghadapi berbagai-bagai penderitaan yang dikatakan kitab Yakobus tadi, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudaraku, mari sama-sama kita belajar menjadi orang-orang yang tangguh, tetap menari meski berada di tengah badai, tetap berjuang meski jalan keluar tak kunjung kita temukan, tetap mengharapkan mentari meski yang terlihat awan tebal. Sebab badai pasti berlalu setelah memorak-porandakan, jalan keluar pasti ditemukan setelah kita mencarinya. Mentari pun pasti ada bersinar setelah awan tebal berlalu. Kita akan menjadi tangguh hanya jika kita berpegang teguh kepadanya. Sebab Tuhan gunung batu yang kokoh itu akan memberi kekuatan kepada kita. Mari lewati masa-masa sulit bersama Tuhan dan tampillah sebagai pemenang. Sebab bersama Tuhan kita pasti bisa. Mari saudara-saudaraku, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah Bapa kami. Berilah kepada kami kesabaran, pengharapan, dan damai sejahtera, agar mata kami dapat melihat jalan keluar yang telah Engkau sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara-saudaraku, puji Tuhan, firman-Nya menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.